IPL season yang ketiga. Dan ini dia pesawat sudah diterbangkan ternyata dari arah Mongnai menuju ke arah bawah Camp Charlie atau Bantai di sana. Karena kalau kita lihat ini nih mengingatkan saya dengan jalur pesawat di match kedua tadi dari atas ke bawah walaupun memang agak beda tapi sama-sama dari atas ke bawah. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita berbicara Sunhawk, sejauh apapun drop zone yang mereka pengen gapai, itu masih bisa banget mereka gapai. Dan kalau misalkan kita lihat itu di area sekitaran kau nampaknya udah mulai ditempatin oleh dua tim yang berbeda. Mereka saling berdekatan satu sama lain. Ini sih harusnya Boom sama FE. Dan kalau misalkan kita dari penyebarannya, Boom itu penyebarannya mereka tuh sendirian. Ini bahaya banget buat Ikyar. Kalau misalkan dia ketemu sama player dari FE, bisa jadi Ikyar terculik nih posisinya di area sekitaran kau, Sanskoy. Wow, karena ini sangat bahkan cukup berbahaya kalau dilihat ya dari persebaran pemain-pemain Boom seperti yang tadi Windy katakan. Mereka baru turun tapi langsung splitnya sejauh ini terlihat di sana cukup jauh split yang dilakukan. Seperti juga split yang dilakukan oleh pemain-pemain victim kalau kita lihat cukup berjauhan dan juga dari pemain AE. Yang mana mereka juga mengirimkan satu pemainnya di Pulau C tapi ada juga yang berada di Pulau A. Yes, betul banget. Dan nampaknya juga kita udah mulai ngeliat nih fight yang kembali terjadi lagi di area sekitaran Ruins, di mana dari ACS dan juga Aura berusaha untuk mengkontes satu sama lain, tapi dari dua-duanya masih bermain di area level yang berbeda. Tentunya bagian atapnya udah dikuasain oleh tim ACS, Sanskoy. Betul sekali, mereka akan segera mencari weapon-weapon yang mereka andalkan, segera mencari area-area yang mereka akan coba jaga kali ini. Dari Jaden juga sudah akan bergerak menuju ke area yang lain dari Aura One. Ini adalah satu pemain yang masih kita penasaran siapa pemain di balik nick tersebut atau di balik account tersebut. Dan kalau kita lihat ini dia dari tim yang lainnya ACS yang memang lagi-lagi ini kayaknya ACS sama Aura beda ya. ACS sama Auranya di Erangel. Kalau di Erangel mereka damai, di Sunhawk tidak ada kata damai. Yes, betul banget. Tapi kalau misalkan kita berbicara Ruins, dan ternyata justru dari Aura, Jaxi berhasil bisa terspot posisinya oleh Livescape. Sementara berarti di arah luarnya udah dijaga oleh tim lain. Ada Livescape yang ternyata dari Mort bisa melakukan angle ke arah seorang Jaxi. Tapi itu dia Steps DX tidak menyangka kalau misalkan di belakangnya ada satu bocil yang bisa membuatnya satu buah platform sehingga bisa menemukan satu player dari arah ACS. Ya, tapi berganti dengan FPP mode kali ini Easy Peasy akan coba mencari pemain-pemain dari tim Aura. Jaden ada sebuah granat yang dilemparkan tapi hanya memberikan space damage saja karena Jaden kembali juga akan coba melakukan spray ke arah depan. 35 peluru disiapkan dengan Uzinya kembali melakukan spray tapi belum berhasil on point kali ini. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, satu dibalas satu untuk sementara waktu. Pemain-pemain Aura bahkan 2-1 kali ini yang sudah didapatkan Aura. Tapi kalau kita lihat pemain Aura juga harus tersungkur ke arah tanah satu pemainnya. Yes, betul. Tapi Easy Peasy juga udah siap banget dengan DBS sementara dibantu oleh seorang chemistry yang nampaknya udah mulai melihat nih. Di mereka letak dari player Aura berada masih bisa dicari, masih bermain di area yang sama, di level yang sama. Tapi sementara itu dari chemistry juga lebih beli untuk naik ke area atas, berusaha untuk membuka angle vision yang lebih luas lagi. Tapi di arah lainnya, fight antara One Uno dan juga Genesis Dogma sedang berlangsung. Ya, kembali kita lihat ini dia pemain-pemain Aura yang akan coba mencari, akan coba mendengarkan di mana step pemain-pemain dari ACS. Ada Easy Peasy dan juga ada Chemistry yang kali ini sudah benar-benar menunggu di area pintu tersebut. Tapi Chemistry justru turun ke area bawah bersama dengan satu pemain ACS yang lainnya. Yes, betul banget. Madrid atau TPP aja karena depan masih berusaha untuk menahan pergerakan dari ACS, berusaha untuk mencari celah bisa menemukan satu player, tapi dari Easy Peasy nampaknya udah semakin tidak sabar lagi. Sudah menggunakan Uzi karena depan belum membuka hasil begitu masih diganti dengan DBS-nya bahkan, tapi belum menekan satu target lagi ke arah Aura. Sementara itu No Mercy juga menjaga bagian berbeda dengan satu rekan tim lainnya. Ya, untuk sementara waktu berimbang keadaan di area Ruins ini 2 lawan 2. Tapi kalau kita lihat masih belum selesai fight di sana karena kedua tim ini mau menyelesaikan fight ini, nggak mau keluar dari Ruins tanpa selesai fightnya. Mereka ingin menyelesaikannya secara jantan nampaknya. Harus ada yang pulang dulu baru keluar dari Ruins. Yes, betul banget. Ini mereka benar-benar komit banget sampai ada satu tim yang langsung dipulangkan karena lebih, tapi ada predict nets nampaknya ataupun trap grenades dari seorang chemistry dan itu dia ternyata satu player dari Aura tertumbang. Misalkan last man standing dia seorang No Mercy mampu menahan gempuran dari dua player sekaligus dari ACS dan Easy Peasy. Kembali tertumbang tapi No Mercy udah cukup low di sana dan itu dia backup yang tapi No Mercy berhasil bisa nge-clash dengan darah yang sangat sedikit, Sanskoy.
No mercy, buaya nyari kutu kalau bisa dua kenapa harus satu? Bahkan dua pemain yang dipulangkan itu tadi darahnya No mercy tinggal dikit banget tapi dia bisa melakukan jump shoot yang membuat terkaget terheran-heran satu pemain terakhir dari ACS dan membuat ACS pun pulang menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lainnya mulai pecah fight kali ini dan benar seperti yang tadi Windy katakan dari turnamen ini, dari grand final ini nampaknya area Sunhawk menjadi map yang paling barbar untuk awal game kali ini. Yes, betul. Sementara itu setup smoke defensif juga coba dibangun oleh seorang Ken untuk bisa mempermudah jalan untuk bisa revive satu rekannya terknockout yaitu Poundbed. Sementara itu dari arah lainnya juga FS Slayer berusaha untuk repositioning mencari celah yang lebih dalam lagi untuk bisa menusuk ke bagian pertahanan tim yang sedang di lock. Tapi dari Fajar nampaknya dengan granatnya udah mulai ngelock posisi dari tim-tim yang coba mengganggu. Tapi ternyata granatnya nampaknya belum bukan begitu maksimal. Tapi kita juga dari seorang Hazel nampaknya langsung maju ke depan. Begitu pedenya, begitu tenangnya berusaha ngegempur ke area pertahanan daripada boom itu sendiri, Sanskoy. Tapi dari sisi lain kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari FA masih akan coba mencari pemain boom yang terakhir. Mereka depan dilakukan oleh seorang Fokker kembali. Fokker tapi tidak bisa karena cukup kesulitan untuk melawan 3 pemain FA yang masih berada di area tersebut. Dan boom pun menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Kalau kita lihat dua tim sudah pulang di menit ke-6, Windy. Ya, betul banget. Ini tempo permainannya berbeda banget sama Irengel ataupun dua Irengel sebelumnya ini di Sunhawk. Di awal, bahkan memasuki menit yang ke-6 itu udah ada dua tim yang dipulangkan ke arah lobby. Dan sekali lagi nih menjadi boostingan poin tersendiri untuk tim-tim yang berhasil bisa menyapu bersih tim-tim pulang ke arah lobby. Apalagi Sunhawk hanya bisa dimainkan satu kali di Grand Final hari yang pertama. Berarti Sunhawk harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin placement point dan juga point killnya. Ya, betul sekali. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini adalah tim yang tadi sempat saya katakan juga melakukan speed di awal-awal saat baru turun. Pemain-pemain dari tim Victim, nampaknya mereka sudah berkumpul di satu compound yang sama. Ada juga pemain lain yang berada di area bukit tadi, terpantau di sana. Tapi Rocky bersama dengan Genfos, Fajar, dan juga Miseri masih lengkap 4 orang, Windy. Yes, betul banget. Tapi 2 poin kill udah berhasil bisa diamankan oleh tim Victim itu sendiri. Mereka lagi berusaha untuk mengamankan bagian open field, mengamankan bagian high ground untuk bisa mendapatkan angle tertinggi tentunya untuk bisa memperluas jangkauannya ke arah area yang dikuasai oleh tim-tim lawan, Sanskoy. Ya, betul. Dan kita masih melihat kali ini setelah peperangan di early game yang begitu panas tadi, nampaknya kembali menurun tempo permainan dan kembali damai nampaknya kali ini. Seketika nggak ada suara dari area Sunhawk. Setelah tadi kita melihat banyak sekali dar-der-dor di kiri kanan, kali ini semuanya hening. Kali ini hanya terdengar adanya suara loncat-loncat saja dari pemain-pemain Victim dan juga ada suara step yang digunakan atau dilakukan oleh pemain dari tim Sleeping Forest yang tadi sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner di match kedua. Yes, betul banget. Kembali menurun lagi tempo permainan di Sunhawk setelah sebelumnya bener rame banget. Tapi dari masing-masing player karena mereka masih punya compound, masih masuk dalam circle, mereka lebih memilih untuk bermain defensif aja. Cukup nyaman dengan area yang mereka kuasain masing-masing saat ini. Sama halnya dengan Sleeping Forest, mereka juga masih nyaman di posisi mereka. Belum ada pergerakan lebih lanjut lagi, masih mengamankan daerah sekitaran Quarry aja untuk saat ini. Ya, betul. Dan kalau kita lihat, nampaknya ini dia masih berada di area yang sama, masih kita pantau juga. Mereka masih membagi visionnya ke 4 area yang berbeda dan itu sangat umum sekali digunakan strategi seperti itu kalau masuk ke mid game bahkan sampai menuju late game nanti dari tim-tim yang bermain di area Sunhawk. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain ternyata ada yang masih menahan di area blue zone kali ini pemain-pemain dari tim Alter Ego Limax nampaknya masih berada di area sangat jauh dari zonanya karena memang mereka tadi beberapa pemainnya turun di Pulau A seperti biasa mereka turun dan circle-nya tidak menuju ke arah sana untuk circle yang kedua kali ini sehingga mereka mau nggak mau harus berteman dengan Blue Zone sementara waktu. Yes, betul banget. Dan kita kembali melihat pergerakan daripada tim Rubik itu sendiri setelah di match sebelumnya sempat terculik player 1 demi 1, tapi mereka di awal permainan berhasil bisa memberikan 1 buah point kill dan juga kendaraan udah berhasil diramaikan oleh tim Rubik itu sendiri. Mereka punya compound, mereka split position di compound yang berbeda dan mereka bakal sama-sama menahan defensif aja untuk di awal-awal permainan kali ini. Ya, kembali nampaknya masih cukup damai kali ini dari tim Rubik. Bosku juga masih memantau saja. Hans juga
berada di area yang lain, membagi vision ke arah yang berbeda. Kalau kita lihat dari minimapnya ini dia pemain-pemain dari Rubik diberikan tanggung jawab ke arah-arah yang berbeda nampaknya untuk sementara waktu sampai menunggu Blue Zone bergerak kali ini. Yes, betul. Dan juga hal yang sama diterapkan tentunya oleh tim One Uno. Mereka masih cukup nyaman di area sekitaran scrappingan mereka, belum ada pergerakan yang begitu agresif ataupun inisiasi yang akan dibangun selanjutnya oleh tim One Uno. Mereka benar-benar defensif banget nih, ke 16 tim mereka dapetin kempong, dapetin circle, mereka emang benar-benar sama-sama untuk defensif aja. Karena mungkin Sunhawk hanya dimainkan satu kali, jadi mereka nggak mau terlalu mengambil keputusan yang terkesan terlalu terburu-buru, Sanskoy. Betul, bermain bijak menjadi pilihan dari beberapa tim, bahkan kalau kita ingat tadi masih ada yang di luar safe zone atau di luar zona, yaitu dari tim AE Limax, 5X Limax yang tadi sedang bergerak juga, bahkan Una tadi sudah mendapatkan Cup RB sebenarnya ya. Jadi harusnya Hmm. tidak terlalu kesulitan untuk menuju ke arah circle selanjutnya. Dan kita belum tahu circle-nya menuju ke arah mana, nanti akan kita lihat juga. Tapi yang jelas untuk sementara waktu ini setelah tadi fight yang bertubi-tubi terjadi di awal-awal, nampaknya menuju ke arah mid game cukup damai. Dan ada juga tim lain yang nampaknya masih berada di area luar. Ini adalah tim-tim yang kalau kata orang-orang ada bunglon nyender di taman. Blue Zone adalah teman. Ya ampun. Yes, bener banget. Karena kalau misalkan kita dari Livescape sendiri ya, mereka masih sama-sama stay di Sahmi aja, belum move on dari dropzone mereka, belum ada pergerakan juga. Tapi nampaknya dari Toms dan juga Moore bakalan coba sedikit demi sedikit touchdown masuk dalam circle terlebih dahulu. Tapi di arah lainnya dari Rubik, dari Pre9 juga nampaknya udah mulai membangun awareness-nya. Bener-bener ngelok banget dari luar agar tidak terdeteksi oleh tim-tim lawan. Betul, tapi ini dia masih berada di area tersebut, pemain-pemain dari tim Rubik dekat dari Quarry harusnya kalau kita lihat dari minimapnya. Dan ternyata ada map yang gede di sebelah kiri. Saya baru lihat ternyata di kiri ada map yang cukup besar, dan kita melihat circle-nya ternyata berada di area Quarry. Ban juga masih masuk ke arah circle-nya, berarti ini berada di Pulau B semuanya. Dan semua tim seperti tim-tim yang berada di Pulau A tadi dari tim AE punya PR yang cukup besar untuk menuju ke Pulau B. Mereka bisa milih lewat C dulu atau langsung nyebrang dari jembatan atas. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan ini last circle-nya masuk ke quarry ya, ini bakal jadi tricky banget. Karena kalau misalkan kita tahu itu quarry itu ada lower ground-nya benar-benar nyusahin banget. Karena bisa di-lock dari berbagai angle yang berbeda di bagian sisi high ground-nya. Sementara itu kita lihat ada Divine, satu-satunya player dari arah Sleeping Forest yang berusaha untuk bersembunyi di balik sniper tower-nya. Karena di compound depannya ada dua player dari arah Rubik yang sama-sama sepertinya dari Rubik belum mengetahui posisi dari Divine itu sendiri. Ya, sudah berada di area ini nampaknya dari seorang Divine, pemain dari tim yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner yaitu Sleeping Forest, masih menjaga area tersebut. Dan No Mercy, pemain yang tadi menunjukkan kelasnya dengan memulangkan dua pemain ACS yang tersisa bersama dengan Aura One yang nampaknya juga masih menunggu di sebuah sniper tower berada di area yang lain lagi. Tapi dia sudah bisa menuju ke area tengah dari circle-nya. Ini kayaknya yang jelas semua tim tuh pingin banget langsung tabrak tengah Widi dari tadi. Yes, betul banget. Kalau misalkan kita berbicara Sunhawk ya, itu kemungkinan besar tim-tim yang berhasil bisa menguasai zona itu mungkin tim-tim yang bakalan mendapatkan chance terbaik untuk bisa mendapatkan WWCD di match kali ini. Dan kita juga dari Bonafide, tadi Noob yang sedikit terspot posisinya harus segera healing terlebih dahulu untuk melanjutkan rotasinya nampaknya. Tapi mereka masih nyaman juga di kampung mereka, belum begitu banyak pergerakan yang dibangun. Sedangkan suara kendaraan juga udah mulai terdengar, bakalan coba dijemput nampaknya. Tapi dari Ucup sepertinya bakalan coba untuk rotasi seorang diri aja, mengamankan bagian compound to compound aja. Kembali area compound memang menjadi area yang dipilih oleh setiap tim, dan itu bisa dikatakan adalah keputusan yang bijak kalau kita bermain di area Sunhawk. Karena saat kita berada di area yang cukup terbuka, itu sangat sulit untuk kita bisa menutup semua angle, karena kita nggak tahu dari mana datangnya musuh. Kalau berada di area Sunhawk tiba-tiba udah ada yang nungguin, bisa aja tiba-tiba dari bukit seberang ada yang mantau juga. Ini akan sangat tricky sekali kalau kita berada di area open di Sunhawk. Yes, betul. Karena ini banyak banget
bukit-bukit yang ada di sekitaran Sanhok. Walaupun obstacle-nya juga banyak, tapi vision yang terbuka juga lebih luas lagi. Tapi kita juga di sini dari arah Sleeping Forest, di mana Mozart nampaknya juga udah mulai semakin berhati-hati, udah mulai aware juga di mana di area sekitaran Sniper Tower-nya itu ada tim Aura dan juga No Mercy yang udah mulai terdeteksi posisinya. Beberapa spray belum mampu melukai diri dari seorang No Mercy. Tapi kalau kita lihat kali ini, nampaknya ada upaya yang cukup komit dibangun oleh pemain-pemain Sleeping Forest. Langsung bergerak ke arah depan, satu pemainnya tadi berlari, akan coba di follow up juga oleh pemain Sleeping Forest yang lain. Dan mereka juga sudah mendapatkan sebuah informan melihat ke arah bawah. Karena ini yang tadi Windy sudah bahas juga. Area dari Quarry itu cukup tricky. Kalau ada yang udah turun ke bawah untuk ngekat sebuah rotasi atau untuk memotong jalan rotasinya biar cepet kan lewat bawah. Tapi kalau lewat bawah udah ditunggu oleh tim lain, akan sangat sulit untuk keluar. Tapi kalau mau muter juga cukup jauh muterin area Quarry ini. Yes, betul. Sementara itu untuk player yang terdekat saat ini dengan tim Sleeping Forest itu ada dari Aura yang benar-benar tadi No Mercy kalau nggak salah mengamankan bagian Sniper Tower yang menunggu kedatangan dari tim-tim lain. Sementara itu dari Scarlet Gaming juga terus membuka scope-nya untuk bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk ke dalam tim Scarlet Gaming itu sendiri. Ya, kembali kita lihat dari sisi yang lainnya lagi. Ini dia tim Scarlet Gaming yang tadi sudah dibahas oleh Widi. Tapi ternyata FA juga berhadapan dengan dua tim. Ada Genesis Dogma dan juga ada 69. Tersungkur di sana pemain-pemain dari Bonafide juga akan coba berhadapan dengan tim nomor 15. Ada Sleeping Forest yang nampaknya mulai pecah fight di area tersebut. Di mana tadi Sleeping Forest sempat terlihat akan coba melakukan push ke arah lawannya. Ternyata ada Bonafide di area tersebut melemparkan sebuah utility ke arah depan. Ternyata itu adalah sebuah smoke, ada sebuah bakaran juga yang dibangun oleh seorang Nux dan Nux akan segera menyelamatkan satu rekannya di area yang lain. Tapi Sleeping Forest sudah akan coba bergerak, oh ternyata tidak menyelamatkan. Nux akan coba melakukan end ke arah satu musuhnya di area tersebut dan itu dia berhasil. Nampaknya kali ini akan coba melakukan spray juga, punya M249 tapi gagal seorang Nux. Di belakang ada bots, kali ini akan coba menyelamatkan Nux tapi spray dilakukan kali ini ke arah Wan Uno yang sedang turun ke area bawah. Windy. Ya, betul banget. Tapi ada Faye juga yang bisa banget ke backup posisi dari Wan Uno yang terdekat. Tapi lagi di boss nampaknya menggunakan M4 berhasil bisa mendapatkan satu player lagi dari arah Wan Uno. Ini kembali mempermudah lagi jalur rotasi dari boss karena mungkin Wan Uno akan disibukkan untuk bisa nge-revive rekannya terknockout saat ini, Sanskoy. Betul sekali, punya PR yang cukup besar nampaknya pemain-pemain dari Bonafide. Masih ada bots, dia memiliki setidaknya 3 first aid yang mungkin bisa dimanfaatkan juga. Dan ini yang saya katakan tadi, kalau ada yang milih untuk turun, mau nggak mau dia harus berpikir gimana caranya untuk naik. Karena di depannya sudah ada tim lain. Cukup terjebak di area bawah nampaknya satu pemain dari Sleeping Forest. Bahkan tidak hanya satu, ada 2 pemain dari Sleeping Forest yang sudah memutuskan untuk motong perjalanan mereka, nggak muterin kuarinya, turun ke area bawah supaya lebih cepat sampai ke ujung. Tapi tertahan oleh pemain-pemain yang sudah menunggu di ujung dan juga pergerakan mereka cukup berat karena ada air di area sana. Yes, betul banget. Dan kita kembali fokus lagi ke arah Morph dan juga somehow Wan Uno juga harus bisa dieliminasi. Posisi saat ini total 3 tim udah berhasil dipulangkan ke lobby. Sementara itu dari Rubik, Hanski entah kenapa berhasil bisa tergelincir begitu aja, menjadi sebuah kerugian tentunya untuk Rubik. Dan somehow juga Rubik terfinish, Soundskuy. Wow, cepat sekali nampaknya kali ini Rubik dipulangkan ke arah lobby. Tapi kalau kita lihat masih pecah fight di area ini. Ada seorang Yale dari Morph, ada Jacques juga. Nampaknya akan langsung melakukan sebuah gerakan ke arah depan. Langsung memulangkan satu pemain. Super Una nampaknya dari tim AE tadi. Yes, betul. Sementara itu Morph juga menyisakan 2 player aktif mereka yang masih bisa bertahan hingga saat ini. Dan kita juga posisi dari Livescape sedang kontes karena tim Capital 9 di mana Kings juga udah mulai melihat pergerakannya close combat bahkan terjadi. Dinosaurs nampaknya berhasil bisa menemukan 1 player dari Capital 9. 1 player terus lagi Kubil berusaha untuk nge-backup bermain di area smoke-nya, berusaha terus spray itu semua ke arah Dinosaurs, berusaha untuk menjadikan itu sebuah 1 buah confirm kill. Tapi nampaknya berhasil bisa diamankan dan ini 1v1 situation nampaknya. Tapi di Kubil kan bisa bertahan lebih jauh lagi dan harus terfinish dengan sakitnya Blue Zone, Sanskoy.
Blue Zone ke-6 sudah tidak bisa ditahan lagi. Ini sudah sangat cekot-cekot rasanya kalau kita lihat. Harus boosting full dan juga harus menggunakan first aid. Nampaknya pemain-pemain yang masih tertahan di area Blue Zone karena mereka juga harus putar otak gimana caranya bisa masuk. Mereka juga sudah ditahan. Seperti victim yang menahan pergerakan dari tim yang tadi sudah terspot juga berwarna biru di luar Blue Zone-nya. Tapi kalau kita lihat kali ini di luar safe zone-nya, maksud saya di area Blue Zone. Tapi kalau kita lihat kali ini dari 699 bisa mendapatkan satu pemain dari Sleeping Forest, Windy. Yes, betul. Dan lihat di minimap itu satu-satunya area compound yang berada di circle itu dikuasain oleh victim seutuhnya. Semua compound berada di lock banget dari vision yang berbeda tentunya, tapi dari Fajar juga nampaknya udah mulai mengamati bagian terdepan di mana di balik natural obstacle-nya ada tim yang bersembunyi yaitu dari Alter Ego Limax yang masih bisa menutup angle shoot-nya saat ini dari cegatan tim victim. Kembali kita lihat kali ini dari seorang Trust juga 69 masih bertahan lengkap dengan 4 pemain yang maksud saya, walaupun ada satu yang harus segera melakukan healing dan berhasil seorang Nine untuk melakukan healing. Melihat ke arah depan ada Scarlet Gaming yang terpantau masih tertutup oleh sebuah natural obstacle, tapi Pinky langsung tertake down. Ternyata ada Rocky dari tim victim lah yang mendapatkan seorang Pinky tadi, Windy. Ya, sementara udah predict nets juga dari seorang Jersey untuk bisa menghambat pergerakan dari tim lain untuk bisa ngegrecokin posisi saat ini. Tapi dari Jersey juga mempunyai PR lainnya untuk bisa nge-revive satu rocker yang terknockout. Dan dari Aura juga harus puas di posisi yang ke-10 dari Pinky. Coba diselamatkan, tapi ada kendaraan yang bakal langsung melintas begitunya. Sementara itu di bagian high ground-nya dari seorang Liu bahkan coba mengamati pergerakan daripada tim Scarlet Gaming yang mencoba untuk bisa survive. Dan lihat predict nets dari seorang Liu mampukah connect ke salah satu player dari Scarlet Gaming, dan 2 granat, 3 granat bakal dilontarkan, 4 granat, bener hujan banget. Hujan granat dibangun oleh tim 69, tapi kita juga mendapatkan satu knock nampaknya karena tim Scarlet Gaming. Tapi kita juga di sini dari seorang Misery berhasil bisa menculik player dari Skylight. Wow, 69. Pastinya mereka terkaget, terheran-heran. Mereka yang banyak melemparkan granat, tapi kenapa justru victim yang mendapatkan kill? Tapi dari Genfos juga melemparkan sebuah granat ke arah depan. Harus berhati-hati, Genfos juga terspot tadi posisinya, tapi Spaw masih akan coba untuk melakukan heal. Hanya memiliki 4 bedet saja, dimana dia juga berada di area yang cukup berbahaya. Tapi victim segera fight di sana, akan bergerak. Terlihat Genfos lewat, gak ditembak juga oleh seorang Spaw. Masih menunggu, mungkin mencari momentum selanjutnya. Tapi itu terlihat dengan sangat jelas Genfos sedang melakukan healing. Ini adalah momentumnya, akan coba ditembak, tidak ditembak, dan masih sabar nampaknya, sangat sabar, bahkan terlalu sabar satu pemain, dan akhirnya Spaw pun menjatuhkan seorang Genfos di area tersebut, Windy. Ya, sementara itu Misery juga udah memulai membuka scope ke arah depan, berusaha untuk mendapatkan satu pun di poin kill lagi. Tapi dari Fajar nampaknya juga harus bisa ter-take down 2 player tersisa dari arah victim. Tapi mereka masih bisa mengamankan bagian bibir circle untuk saat ini. Tapi dari 69 Pele juga udah mulai semakin dekat lagi dengan pertahanan daripada tim victim itu sendiri. 5 tim tersisa dengan 11 player yang masih alive. Betul, dan kita lihat kali ini berada di dalam compound nampaknya pemain-pemain dari tim nomor 9. Mereka harus segera keluar victim. Kalau kita lihat di sana 69 menunggu pemain-pemain victim untuk keluar dari zona nyamannya. 2 pemain sedang merangkak saja. Kita belum tahu 2 pemain itu siapa karena mereka harus segera diselamatkan, Windy. Yes, betul. Tapi masih ada satu player dari victim yang masih menang di bagian dalam compound yang kita tahu itu compound mereka udah akan masuk dalam circle selanjutnya. Sementara itu dari 69 mereka dapetin bibir circle, masih bisa bersembunyi juga, bahkan ada lower ground yang bisa menutupi angle vision. Tapi lagi ada predict nets nampaknya dari 69 berusaha untuk mengincar Misery dan bisa dapat bangkit. Itu dia prodding shot yang benar-benar connect dari seorang Trasanskuy. Keras kali ini benar-benar bisa dipercaya nampaknya untuk memikul beban dari pemain-pemain 69 karena dia benar-benar sangat luar biasa sekali tadi mencari lawan-lawannya. Kembali kita lihat kali 69 punya momentum selanjutnya karena ada Jersey yang segera terkena Blue Zone, akan coba di kill mungkin, akan coba dikenokin mungkin oleh pemain-pemain 69, atau justru Jersey tidak akan memberikan kill tersebut ke 69. Dia hanya akan coba bertahan di sana mencari momentum selanjutnya karena Jersey menjadi pemain terakhir. Tapi dari sisi lain ternyata 69 satu pemainnya Nine ter-take down oleh victim. Yes, betul banget. Jersey seorang diri menahan gempuran dari arah tim 9, tapi dari low nampaknya belum melihat posisi dari Jersey, dan itu jam-jam shotnya nampaknya berhasil bisa digagalkan oleh seorang Jersey, dan Jersey nampaknya harus tumbang karena sakitnya Blue Zone. Science Kuda itu dia kembali lagi winner with chicken dinner, ternyata berhasil bisa diamankan oleh tim 69. Wow, 69 kali